Alasan Soekarno menolak angkat senjata melawan Soeharto. Pada masa transisi Orde Lama menuju Orde Baru terjadi dualisme kepimpinan nasional. Kekuasaan Soekarno yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden kian hari kian digembosi Soeharto. Di masa tersebut Soekarno seperti tidak ada perlawanan bahkan terkesan mengalah. Lantas apa alasan sang proklamator tidak melawan kekuasaan Soeharto yang kian hari makin terlihat? Berikut lengkapnya. Pasca peristiwa 30 September, Soeharto tampil bagaikan pahlawan di mata masyarakat dengan membubarkan PKI. Sementara Bung Karno terkesan melindungi PKI demi mempertahankan konsep nasionalis, agama, dan komunis atau Nasakom. Upaya pelemahan kekuasaan Soekarno mulai menguat kala Soeharto mendapatkan surat yang dijuluki Super Semar. Namun siapa sangka bahwa angkatan militer hampir seluruhnya dikatakan masih loyal dan pro terhadap Soekarno. Bahkan pasukan-pasukan angkatan darat tak semuanya dapat dikuasai Soeharto. Apalagi angkatan lainnya. Di ranah militer, kekuatan tentara di belakang Soekarno bisa saja melucuti Soeharto dan kelompok pendukungnya seketika. Di tubuh Angkatan Darat masih terdapat panglima-panglima teritorial yang meskipun anti-komunis, namun pendukung setia Soekarno. Panglima Kodam Siliwangi Majen Ibrahim Aji dan Panglima Kodam Jaya Brigjen Amir Mahmud merupakan dua jenderal Angkatan Darat yang merepresentasikan kelompok ini. Angkatan Udara berkekuatan 36.000 pasukan di bawah Marsekal Omar Dhani masih merupakan kekuatan yang loyal terhadap Bung Karno. Kepolisian dengan 125.000 personil yang dipimpin Jenderal Sucipto Judodiharjo juga pro Soekarno dan kurang senang di bawah Angkatan Darat. Sementara Angkatan Laut di bawah Laksamana Marta Dinata semula bersikap netral tetapi menjadi pro Soekarno ketika dipimpin Muljadi. Adapun tentara Angkatan Laut berjumlah 44.000 yang separuhnya merupakan Korps Marinir KKO. Tapi yang paling menonjol di antara yang banyak itu adalah Komandan KKO merangkap Wakil Panglima Angkatan Laut, Letnan Jenderal Hartono. Tulis Salim Said dalam Gestapo 65 PKI. Aidit, Soekarno, dan Soeharto. Oi Jutat, salah seorang menteri Soekarno yang ditangkap atas perintah Soeharto dalam memoarnya mengatakan, para panglima loyalis pemanggul senjata itu sungguh menghendaki Soekarno mengeluarkan perintah tempur. Keinginan melancarkan serangan balik muncul karena gelagat pembangkangan yang diperlihatkan Soeharto. Pasalnya, setelah Super Semar, Soeharto bertindak sepihak dengan membubarkan PKI dan menggusur menteri-menteri loyalis Soekarno. Di Jakarta, pasukan KKO, pasukan Gerak Cepat, AURI, dan Brimob telah siap turun membela Soekarno. Mereka semua menunggu instruksi Presiden untuk bertindak, dan instruksi itu tak kunjung datang. Menurut OI, berdasarkan penuturan orang-orang sekeliling Soekarno, si Bung sangat khawatir melihat perang saudara terjadi di Indonesia sebagaimana Vietnam dan Korea. Bung Karno yang marah bila melihat orang menangkap burung dan mengurungnya. Melarang keras menangkap apalagi menembak seekor menjangan di halaman istana. Memang tak bisa melihat darah Indonesia mengalir karena pertarungan antar sesama bangsa sendiri. Tutur OI, para panglima loyalitas pemanggul senjata itu sungguh-sungguh menghendaki Soekarno mengeluarkan perintah tempur menyerang Soeharto dan antek-anteknya. Bahkan beberapa pasukan khusus yang berada di Jakarta juga sudah siap untuk mendapatkan perintah melakukan perang.